Isneni Salsabila Azhara NIM akhir 111. Lailatul Mukarramah NIM akhir 139. Where should we run to? We got the world in our hands and we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, cause I got the keys. Perkenalkan, saya Kevin Imam Putra. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya maba dengan Mas siapa? Saya Bidan Farhan dari Sastra Inggris, anggota Satgas untuk Surabaya. Di Satgas ini bertugas sebagai apa? Anggota, bahkan bagiannya cuma ketua, sekretaris dan anggota. Misi saya mau menanyakan beberapa pertanyaan perihal kekerasan seksual di sekitar kampus ini, Mas. Oke. Dan apa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus untuk Surabaya? Jadi kayak penyebab gitu ya, Iya. penyebab kenapa ada kekerasan seksual. Yang pertama adalah ketidakpahaman atau ketidaktahuan dari para pelaku. Nah, karena orang-orang itu banyak yang menyepelekan. Kayak misalnya kasus yang paling umum ya, banyak cowok lagi kumpul nih ngobrol, terus ada cewek yang dibilang cantik sama mereka, Catcalling ya catcalling sweet gitu kan, kayak dianggap normal gitu. Itu kan ketidakpahaman mereka, padahal itu udah masuk kepada pelecehan seksual secara verbal seperti itu. Kalau ceweknya marah-marah nanti kamu gini misalnya ya, pasti yang cowok halang itu doang baper, gitu doang udah ambil hati, gitu doang kok sakit hati dan sebagainya. Ketidakpahaman mereka. Yang kedua, karena memang mereka itu bisa dibilang tidak mau tahu. Kadang udah tahu, udah disosialisasi, teman-teman yang maba kan udah dikasih tahu pas kemarin ke PKKMB, ya kan. Tapi mereka udah tahu dan udah paham, tapi tetap nggak peduli gitu. Halah itu doang peraturan bullshit dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kedua faktor ini yang menyebabkan mereka itu melakukan pelecehan seksual. Itu yang ringan, bahkan yang berat itu bisa dikarenakan tidak bisa mengendalikan diri. Entah itu dia sangat suka sama satu orang ini, suka banget sampai akhirnya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa paham dan bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu faktornya yang paling utama seperti itu. Jadi dan pelecehan seksual ini nggak hanya bisa terjadi kepada perempuan, tapi laki-laki juga bisa. Terkadang juga laki-laki perempuan yang merasa superior, misalnya cutting misalnya ya, terus ada maba lewat ganteng gitu ya, pasti ya juga sama aja dikekalin. Apa dampak sosial dan psikologis dari kekerasan seksual terhadap korban di lingkungan kampus untuk Surabaya? Dampak psikologisnya yang pertama bisa dikatakan paling berat itu trauma. Trauma datang ke kampus bahkan kalau terjadi di kampus. Jadi kayak kalau mau datang ke kampus itu takut karena bisa aja ketemu dengan pelaku ataupun mengingat kejadian tersebut benar-benar merasa shock gitu, misalnya seperti itu. Misal kejadiannya ada di mana ya, di depan Satgas misal kejadiannya, dia kalau lihat depan Satgas selalu ingat, terus akhirnya takut sendiri, nggak berani ke kampus, jadi mengganggu kuliahnya sehari-hari gitu. Jadi dampak utama psikologisnya itu ya trauma itu sendiri. Terus juga bisa membuat orang itu tidak bisa konsentrasinya berkurang karena memang masih terpikir terus terganggu. Berarti bisa sampai trauma gitu, Mas? Bisa Trauma sampai benar-benar nggak mau ke kampus, kayak takut. Apalagi kalau misalnya kasus ini terjadi di lingkup yang kecil gitu, misalnya satu fakultas, satu jurusan, pelaku dan korban sama-sama gitu. Itu bisa menyebabkan takut karena mau nggak mau kuliah ya harus bertemu dengan dosen, misal pelakunya adalah dosen dan korbannya adalah mahasiswa, mau nggak mau ketemu dosen tersebut. Nah kalau kayak gitu kami dari Satgas bisa membantu untuk mengganti jadwalnya atau mengganti dosennya bahkan biar tidak bertemu dengan pelaku ini kayak gitu. Karena ya kegiatan mengajarkan harus tetap berlanjut kalau belum terselesaikan kasusnya seperti itu. Lalu kalau misalnya pelaku itu ada tindakan tersendiri nggak, Mas? Ada beberapa kayak mengelak, terus berpura-pura tidak tahu, berpura-pura lupa, itu pasti terjadi karena dia merasa takut dan merasa dijebak. Bahkan ada yang merasa dijebak
orang-orang yang merasa dijebak ini bisa dikategorikan orang yang lucu gitu loh. Dia yang melakukan, dia sadar, tapi dia bilang dia dijebak. Ya dari awal gak usah ngelakuin gitu loh kalau memang nggak ingin gitu. Iya. Jadi termasuk banyak ya kayak gitu kasus itu ya, kasusnya lagi. Nggak banyak sih tapi ada. Apa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kekerasan seksual di kampus untuk Surabaya dan sejauh mana efektivitasnya? Oke, kalau upaya yang dilakukan oleh Satgas sendiri adalah sosialisasi yang utama. Jadi memahamkan sebenarnya kekerasan seksual itu ada apa aja, verbal, fisik dan lain sebagainya, bahkan digital pun bisa. Gitu. Jadi harus dipahamkan dulu kayak sosialisasi PKKMB kemarin. Selama 2 kali PKKMB di tahunnya Masnya, di tahun 2022 itu udah. Terus dipahamkan lagi ke teman-teman organisasi. Teman-teman organisasi kan menjadi wadahnya para mahasiswa, itu juga dipahamkan lagi bagaimana. Terus kita sudah lakukan juga. Jadi ke dosen-dosen juga ke struktural beberapa fakultas itu sudah masuk semua. Jadi nggak ada cara buat bilang halah gitu dong, baper, disepelekan itu nggak ada. Jadi sebisa mungkin hal seperti itu langsung ditangani. Jadi upaya yang pertama kita lakukan adalah mensosialisasikan kekerasan seksual itu seperti apa dan bisa dilakukan dan sebagainya, bahkan bisa sampai ke jalur hukum kan. Dan juga selain itu juga kita membuat buku panduan buat nantinya bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa. Ini masuk atau enggak, mahasiswa kan orang-orang yang kritis, orang-orang yang suka baca, jadi mau nggak mau mereka juga belajar sendiri, bisa membantu dirinya sendiri maupun temannya. Tapi kan banyak kalau misalnya udah diedukasi itu kan memang orangnya aja yang nggak acu kan gitu. Ya kadang ya itu kembali lagi ke orang itu ada yang nggak paham atau emang nggak peduli. Iya. Jadi susah kadang kita sampai tanya ini udah dikasih tahu belum sih gitu. Udah, tapi emang tabiatnya gitu. Iya. Kan ada 2 pelaku tuh bisa dikategorikan 2. Yang satu emang sekali itu aja, entah itu karena dia lagi PDKT yang dengan cara yang salah ataupun emang nggak sengaja. Satunya itu emang predator, dibilang berkali-kali, dihukum berkali-kali, ya kalau ada kesempatan balik lagi menjalani. Orang-orang yang kayak predator ini harus ke psikolog berkali-kali, karena kita di saat itu mewajibkan semua pelaku yang telah dikasih sanksi oleh rektor itu harus periksa ke psikolog dengan biayanya sendiri, wajib, karena untuk memastikan dari itu tidak terulang lagi gitu. Kalau untuk korban, kalau korban membutuhkan, kita sediakan gratis. Dan kalau memang butuh psikolog, kita sediakan, kita jadwalkan, misalnya kapan dan sebagainya. Jadi harus sering-sering ke psikolog. Kalau pengen ke badan hukum bisa ke lembaga badan hukum LBH juga, di Untak juga. Iya, sebisa mungkin memfasilitasi. Identitas dari korban itu sangat kita rahasiakan. Siapa yang melapor itu nggak ada yang tahu, kecuali dia yang nyebar sendiri. Misalnya, aku kemarin habis dilecehin, tolong belain aku dong, nyebar. Yang disalin siapa Satgas? Padahal Satgas nggak pernah ada omongan. Bahkan kalau ada di laporan ke rektor dan sebagainya, kita nggak ngucapin dia dari mana, dia namanya siapa, NBI berapa, itu nggak ada. Ya udah, nggak dilihatin. Ada bawahnya seperti ini kasusnya. Kronologinya juga nggak disebutin, karena menyebutkan mungkin secara ringkas ya, biar orang rektor tuh tahu. Kalau secara detail itu enggak. Jadi teman-teman kalau mau lapor di sini dijamin identitasnya aman. Kan ada beberapa orang yang takut ya, nanti dijadi tersebar dan sebagainya, nanti pelaku bisa tahu kalau aku yang lapor dan sebagainya. Itu enggak, pasti aman untuk identitasnya. Tanggapan saya tentang kekerasan seksual di kampus Untak ini itu bahaya sih, kan banyak cewek di sini. Kalau dapat kekerasan seksual itu kan bahaya untuk diri sendiri. Mereka itu harus jaga-jaga diri buat menghindari kekerasan seksual tersebut, gitu Mas. Bagaimana tanggapan Anda tentang kinerja Satgas PPKS di Untak ini? Kinerjanya ya harusnya ngelindungin dari kekerasan seksual ini, terus ngelindungin mahasiswa lain dari bahaya-bahaya tersebut. Gitu. Tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus itu sangat berbahaya ya, apalagi bagi perempuan. Kita harus menjaga teman atau kerabat kita yang berada di kampus ini agar terhindar dari kekerasan seksual dan harus mengurangi orang-orang yang melakukan kekerasan seksual. Yang pertama tentang kekerasan seksual yang di kampus ini sangat miris ya terjadi di kampus. Soalnya tempat kampus ini tempat pendidikan gitu.
bukan tempat untuk kekerasan seksual gitu. Makanya menurut saya, pendapat saya, kekerasan seksual itu harus dihapus dan juga harus dicegah. Kalau pendapat aku mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus, terkhususnya Untak Surabaya, itu benar-benar harus ditingkatkan lagi ya awareness-nya lah. Karena masih bisa dilihat beberapa kasus yang mungkin korbannya nggak berani untuk speak up tentang hal tersebut. Jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi mulai dari sosialisasi, penindakan, dan lain-lainnya seperti itu.